Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Nida Hodijah dengan NIM 22134136. Nah, di sini saya akan menjelaskan, mengulas materi lah ya, yang waktu itu dosen saya bahas minggu kemarin. Nah, kemarin itu membahas tentang film. Apa itu film? Film itu adalah suatu karya seni yang dimana gambar yang bergerak dan menggunakan cahaya yang cukup untuk buat film. Nah, selanjutnya ada sejarah film. Jadi film itu awal-awal ditemukan karena ada seniman yang memotret beberapa gambar saat kuda berjalan. Jadi terjadilah sebuah pergerakan. Makin berkembangnya teknologi, jadilah sebuah film. Itu awalnya termotivasi dari situ. Nah, film pertama yang dibuat adalah film dokumenter yang berjudul Sinematograf Lumière. Lalu posternya itu dibuat sendiri loh dengan cara menggambar. Jadi kan sekarang itu teknologi makin meningkat. Jadi sekarang bikin poster itu sangat mudah sekali menggunakan kamera segala macem, tinggal potret gitu kan. Jadi zaman dulu itu harus digambar, kamera pun harus diputer-puter gitu. Jadi zaman sekarang tuh tinggal di record ya, kayak sekarang aku bikin video ini di record, jadilah sebuah film gitu. Tetapi jangan lupa film itu sebenarnya susah juga ya dibuatnya, karena harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu. Yang pertama itu judul temanya, judul filmnya, terus aktornya siapa, harus mencari krunya, pastinya terus perlengkapannya sudah lengkap atau belum, seperti kamera, pencahayaan, lighting, dan sebagainya lah ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis film. Nah, film itu banyak macamnya ya teman-teman. Yang pertama itu ada film fiksi, yang kedua film dokumenter, yang ketiga ada film berita, yang keempat ada film drama. Nah, film fiksi itu apa sih? Nah, film fiksi ini adalah film karangan yang dibuat oleh seseorang menjadi dari awalan cerita menjadi sebuah film. Nah, saya kemarin sempat menonton film fiksi yang berjudul Avatar. Nah, Avatar itu visualnya sangat bagus menurut saya ya, kayak di luar nalar gitu. Jadi sangat-sangat tidak mungkin nyata gitu di dunia ini. Jadi itulah film fiksi. Nah, selanjutnya ada film dokumenter. Film dokumenter apa sih? Nah, film dokumenter ini diambil dari kisah nyata dan difilmkan gitu ya. Nah, tetapi film dokumenter ini memiliki beberapa genre juga. Yang pertama ada dokudrama. Dokudrama itu apa? Sebenarnya sama film dokumenter, tetapi di dalamnya dibalut dengan drama atau percintaan gitu ya, atau sejenisnya lah ya, drama apapun. Contohnya itu film Titanic, saya juga sempat nonton. Nah, yang selanjutnya adalah semi dokumenter. Sebenarnya film semi dokumenter ini film yang benar-benar dibuat dari kisah nyata, tetapi ada bagian-bagian yang diselipkan rekaman-rekaman kejadian seperti film Buya Hamka. Nah, di situ biasa diselipkan beberapa rekaman video yang hitam putih atau segala macam, karena dulu itu film dibuatnya hitam putih, foto juga hitam putih. Sekarang sudah berwarna ya, karena teknologi semakin canggih. Nah, selanjutnya ada film faktual. Film faktual ini adalah film yang dibuat tanpa cerita. Jadi benar-benar hanya wawancara atau hanya orang-orang yang terlibat yang masuk dalam film ini. Seperti film dokumenter Cyanida, saya sempat menonton juga. Jadi itu hanya ada orang-orang yang terlibat seperti ayahnya, pengacara, hakim, gitu-gitu. Lalu ada juga rekaman-rekaman saat kejadian. Nah, yang selanjutnya ada film etnografik. Nah, di sini itu sebenarnya film dokumenter yang menyajikan kebudayaan, seperti kebudayaan-budayaan pelosok seperti Baduy dan lain-lain. Selanjutnya ada film propaganda. Nah, film dokumenter yang satu ini dapat meyakinkan dan menyesatkan kadang ya orang-orang yang menonton. Seperti halnya film kemarin yang baru tayang itu ada Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Nah, yang terakhir ini adalah Cinema Virette. Cinema Virette ini adalah jenis dokumenter yang spontan, seperti acara-acara TV, acara live gitu ya. Lalu pembuatan film ini ada yang tanpa naskah dan ada yang pakai naskah. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur pembuatan film. Yang pertama ada unsur visual, yang kedua ada unsur verbal. Nah, unsur visual ini juga memiliki beberapa tahap juga. Yang pertama ada observasional reaktif, yang kedua ada observasional proaktif, yang ketiga ada mode ilustratif, yang keempat ada mode asosiatif. Lalu unsur verbal juga memiliki beberapa tahap. Yang pertama overhead exchange, yang kedua kesaksian, yang ketiga eksposisi. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembuatan film. Nah, langkah-langkah pembuatan film ini pasti ada ya teman-teman.
semua pekerjaan pasti harus ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada praproduksi, yang kedua produksi, yang ketiga pasca produksi. Yang pertama ini yang paling panjang prosesnya, yaitu tahap praproduksi, yaitu menentukan tema, membuat skrip, menentukan tempat, menentukan aktor dan aktris, terus observasi, mengulik informasi. Pokoknya di tahap ini itu sangat dibutuhkan persiapan yang matang untuk pembuatan film. Nah, yang selanjutnya ada tahap produksi. Tahap produksi ini yang sebenarnya tinggal action aja ya teman-teman. Jadi kita tinggal pengambilan gambar, pengambilan video. Mungkin memang ada beberapa take gitu ya, agak susah juga mungkin ya. Nah, yang selanjutnya ada pasca produksi. Pasca produksi ini biasanya setelah film dibuat, itu pasti ada proses editing. Proses editing lalu pasti sangat lama sekali sih. Lalu habis proses editing, launchinglah sebuah film. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.